waktu 3 bulan, antum sudah mampu mengajak 5 orang, maka utang antum lunas alias itu jadi pemilikan antum tanpa harus bayar lagi. Berani? Berani. Saya nggak dengar berani. Berani. Jar naf'ah yang dimaksud di sini apa Ustaz? Apa bedanya dengan yang hibah yang qard yang untuk maksudkan? Jazakumullah. Baik, penanya keempat Ustaz Abu Yahya. Itu dia. Dan informasi yang pertama saya dapatkan dulu dan alhamdulillah sudah kita mulai dan beberapa cicilan. Mungkin ini pertanyaan dan mewakili dari beberapa pertanyaan yang ada di orang tua di santri. Pertanyaan adalah apakah bisa dipindah bukukan buku tabungan yang sebelumnya ke yang sekarang? Syukran. Penanya ke terakhir kelima. Si Pak Ustaz, kalau di undangan kita lewat WA itu tadi kan siswa yang akan umroh sambil wisuda. Tapi sampai sini kita diajak bisnis ajak-ajak ini, tapi tak apa-apa juga bagus. Bisnis ajak-ajak, masalah ngajak. Dari tadi disinggung bahwa keberangkatan umroh kita ini tidak disinggung tentang berapa hari kita di sana. Apakah 15 hari kah 20 hari belum dari tadi kan. Nah, kalau kita ikut program ini, kalau saya hitung 25 juta ini, kalau saya hitung dari cicilan dan ini 25.500 ya berapa hari. Yang kedua, di sini ada 3 paket, Pak Ustaz. Ada paket silver, paket gold, sama platinum. Apakah tidak disamaratakan saja? Masalahnya nanti kalau ada yang mau ikut paket platinum kan hotelnya mungkin lebih mahal. Jadi anak kita yang mungkin paket silver ini kan beda dengan yang lain nanti hotelnya gitu. Jadi ada sedikit kesenjangan gitu. Kalau bisa ya disamakan saja. Yang ketiga, ada di sini ditulis di lembar kedua ini yang H. Agak sedikit membingungkan juga kata-katanya. Saya bacakan. Penunggakan cicilan selama 3 bulan baik berturut-turut maupun tidak akan dikenakan sanksi berupa pembatalan program dan hangusnya biaya administrasi dan fee rekrutmen. Adapun saldo yang berasal dari DP dan surat tunai yang bukan berasal dari fee rekrutmen akan, maksudnya ini fee yang misalnya saya berhenti ada sesuatu yang penting, saya berhenti. Apakah dikurangi dengan fee tadi atau gimana? Soalnya ini ada dalam kurungnya yang bukan berasal dari fee. Di mana itu Ustaz? Kalau misalnya dikurangi dengan fee itu kan berarti dizolim di sini yang saya sebagai penyetor ini diambil sama orang yang upline saya lah kalau di MLM. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 pertanyaan Ustaz. Mungkin 1 pertanyaan ke Ustaz Sufyan dan 3 pertanyaan ke Pak Rizky dan 1 pertanyaan ke Mudir. Apakah mungkin yang mana dulu? Ustaz dulu, foto Ustaz. Hadis. Kullu qardin. Baik. Barakallahu fiik. Pengertian tentang hadis kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ada 3 macam manfaat sebetulnya. Yang pertama adalah manfaat yang hanya didapatkan oleh al-muqrid, yang memberikan qard. Manfaat kedua, manfaat yang hanya didapatkan oleh al-muqtarid, yang menerima qard. Dan yang ketiga, manfaat untuk dua-duanya. Yang ngasih dapat manfaat, yang terima juga dapat manfaat. Manfaat yang seperti apa yang itu masuk kategori riba? Manfaat yang hanya didapatkan oleh si pemberi qard. Dan manfaat itu pada dasarnya bisa dipisahkan dari akad qard. Karena manfaat itu ada yang tidak bisa dipisahkan dari akad qard. Contohnya begini. Ketika antum menyetorkan sejumlah uang sebagai qard ke bank, antum dapat manfaat, mau nggak mau. Apa manfaatnya? Uang antum dijamin. Kalau uangnya ditaruh di rumah antum, pada Allah wa masya'afa'al, umpamanya ya, kecurian, hilang nggak duitnya? Hilang.
Antum taruh di bank, banknya kecurian, bank harus jamin, harus kembali secara syar'i. Ini manfaat bukan? Manfaat. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, "Laisa fid dunya qardun illa wa huwa yajurru naf'an." Tidak ada di dunia ini qard melainkan pasti dia menarik manfaat. Ya, ini manfaat yang nggak bisa dipisahkan ini. Adanya keamanan. Yang kedua, kira-kira kalau orang, kalau sama bank nggak tahu deh, tapi insya Allah Bang Muamalat bilang jazakallah khairan, udah nabung di sini, gitu ya. Itu manfaat nggak jazakallah khairan itu? Aku didoakan loh. Mau nggak didoakan? Oh ya, jangan doakan saya, riba ini doanya, gitu. Nah, ini qard yang manfaat yang nggak bisa dipisahin. Antum ngasih pinjaman ke orang lain, dia terima kasih, jazakallah khair, atas nafsa. Yang nggak boleh itu kalau sepihak yang mukrid ini menarik manfaat tambahan. Sebetulnya dia bisa dipisahkan seperti, silakan, saya akan kasih kamu pinjaman, syaratnya kamu antarkan saya pulang ke rumah gratis. Ngantarkannya ini riba. Bahkan dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud, "Idza aqrada ahadukum akhahu qardan fa ahda ilaihi hadiyatan aw arkabahu ala dabbatin fala yaqbalha wa la yarkabha fa innahu riba illa an yajri bainahu wa bainahu qabla dhalik." Kalau ada di antara kalian memberikan qard kepada saudaranya, kemudian saudaranya ini ngasih hadiah dia atau nawarin tunggangan, maka jangan diterima hadiahnya, jangan mau numpang sama dia, karena itu riba. Kecuali kalau sebelum ini sudah biasa saling ngasih hadiah, biasa saling nawarin tumpangan. Jadi ada tafsir banyak di sini ya. Yang jelas ketika antum memberikan sesuatu kepada bank, kemudian bank menjamin, jamin itu bukan riba. Bukan riba. Ke tabungan untuk kalau sudah sampai 3,5 juta. Dan juga wali santri barangkali kalau berat nabung 600.000 per bulan cicilan, bisa nyicil 25.000 per hari di pondok pesantren Abu Hurairah Mataram. Saya yakin kalau tiap hari 25.000, 25 hari sudah 625.000. Jadi hari ini pun tidak perlu nyetor. Jadi bisa dengan menampung 20.000 per hari. Per hari di pondok. Atau per minggu sekali singgah, nengok anaknya nitip 20 kali 7 140 bisa. Bisa. Kami akan fasilitasi di kebenaran pondok. Kemudian mungkin saya ingin komentar sedikit tentang undangan yang menyebar ke antum semua. Memang judulnya ini semua santri bisa umroh. Dan saya kasih catatan kaki di bawahnya, bagi yang sudah mampu silakan bawa 3,5 juta untuk pendaftaran. Ini bentuk kerjasama kita. Sisanya untuk anak-anak kita ini, yang orang tuanya lah yang carikan barangkali jemaah. Saya yakin kalau antum pergi silaturahmi, pergi berkunjung ke keluarga, ya paling tidak 10 kali dalam sebulan, itu masa dari 10 kali itu tidak dapat jemaah satu saja dalam sebulan untuk anak antum. Jadi disetorkan untuk anak antum. Silaturahmi dapat pahala, nyetorkan anak juga dapat pahala, mendorong anak untuk belajar dengan hadiah umroh dari bapaknya, dari ibunya, dapat pahala juga. Insya Allah. Allah Ta'ala. Pekerjaan di Abu Hurairah. Kenapa saya bilang gitu? Jadi nanti kalau nggak nyangsur tak ketok gajinya. Ustaz Parudin potong gaji. Kan gitu ya, jelas. 7 bulan lunas. Itu tantangan yang pertama. Tantangan kedua ini berlaku untuk siapa saja, seluruh audiens. Ketika dia sudah terdaftar dan kemudian, jangan khawatir Bapak-bapak, nanti saya belum jelaskan sistem kita. Sistem kita itu sudah digitalis. Ya, ketika antum dalam waktu 3 bulan sudah mendapatkan jamaah 5 orang untuk mengikuti program ini. Jadi tugas antum hanya mendaftar mengikuti program, bukan orang itu sampai lunas loh ya. Enggak. Ketika dia sudah daftar DP,
masuk mengikuti program 3 bulan atau mungkin 2 bulan atau sudah dapat menjawab. Karena kalau ada yang bertanya tentang uang yang dikumpulkan di pondok, itu bisa langsung melihat ke laporan keuangan kami, karena memang kita tidak seperti pondok yang lainnya. Saya tadi sempat menyinggung program umroh gratis untuk santri-santri yang hafid Al-Quran. Sebenarnya saya ingin menyampaikan kalau keuntungan-keuntungan ini bisa jadi untuk santri berprestasi yang hafid, yang akan tapi saya tidak bisa menjanjikan hal tersebut karena belum kelihatan siapa yang daftar ini dari santri-santri. Kecuali kalau saya wajibkan semuanya, maka saya akan bisa langsung menghitung di atas kertas sekian banyak uang yang ada dan bisa saya berikan kepada santri-santri yang berprestasi, barangkali yang lumayan punya hafalan, barangkali walaupun tidak hafal 30 juz. Dan kemungkinan besar juga akan dipakai untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. Karena untuk tahu sendiri kalau dibandingkan dengan uang sekolah yang pondok-pondok di Jawa, kita ini terlalu kecil. Di Jawa sudah diangkat 1 juta ke atas. Tahun ini yayasan ustadz-ustadz sepakat semuanya tidak ada kenaikan SPP. Walaupun ada desakan ini, saya masih menimbang untuk kenaikan Rp25.000 untuk menambah pegawai, karena pegawai di beberapa lini sangat kurang sekali, termasuk tukang atur parkir, penjaga keamanan kurang. Saya hitung-hitung kemarin uang untuk nambah pegawai itu tidak ada. Jadi teman-teman bilang ini harus tambah pegawai Ustaz, kalau tidak kita bakal keteteran terus. Ya kalau mau nambah pegawai harus naik SPP-nya. Berapa kira-kira? Ya mungkin 25.000 dan sebagainya. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, kemungkinan besar tidak akan jadi naik. Bisa jadi kalau terus program ini bertambah, mungkin SPP-nya pondok akan stagnan di angka 600 terus. Bisa jadi. Jadi jangan khawatir uangnya kemana. Kenapa barangkali tidak disusun dengan skema santri ini mendapat rekrutmen santri yang kedua, santri yang ketiga, santri yang keempat, terus seperti itu biar agak mudah. Saya takut nanti rebutan. Kalau dibuatkan bebas seperti itu rebutan. Kalau dibuatkan pun sistem, saya tidak yakin semua wali santri mampu untuk membayar 3,5 juta itu. Jadi memang kami biarkan seperti ini dulu. Dan yang kami minta untuk lewat pondok pesantren ini hanya santri. Adapun wali santrinya bisa direkrut oleh anaknya sendiri. Betul. Jadi santrinya saja, karena memang yang mengambil maslahat untuk fasilitas di sini hanya santri-santri saja. Orang tua kan ya bisa saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Termasuk juga ustadz-ustadznya di sini, ustadz-ustadz wali kelas dan sebagainya, mereka juga kasihan gajinya sedikit dan pernah bisa jalan umroh. Saya sebenarnya punya program mengumrohkan, saya punya pegawai di si pondok ini. Tiap tahun barangkali sekitar 5 atau 6 orang saya umrohkan gratis. Dari mana uangnya? Dari kantin, itu yang pertama. Yang kedua dari bisnis umroh yang selama ini berjalan hanya 30-40 orang sekali jalan seperti itu. Ya setahun itu kalau tidak salah mungkin ada 50 orang. Ada keuntungannya di situ, kita jalankan ustadz 1 seperti itu. Alhamdulillahnya dari keuntungan kantin dan sebagainya ini kita dapat umroh sekitar 7 orang per tahun. Tapi saya itu merasa sangat lamban sekali. 7 orang dengan pegawai 437 orang. Kira-kira berapa tahun akan selesai? Jangan-jangan pegawai saya sudah, ya ustadz-ustadz sudah dipanggil oleh Allah duluan sebelum jalan umroh. Oleh karena itu ini program ya insya Allah akan mesejahterakan semua. Apalagi tidak ada jenis korting dari Pak Rizky ini. Jadi santri misalnya kalau santri yang boleh korting, wah 600.000 nggak bisa. Jadi semua harus bayar 3,5 juta. Oh wow, Boleh saya nambah? Saya tambahin sedikit dari beliau. Yang perlu digarisbawahi juga, beliau ini dapatnya sekali loh ya. Antum bisa berulang kali. Yang enak tetap wali muridnya. Sekali ini gini, artinya pendaftar pertama saja dari antum yang itu masuk ke beliau. Ya kalau saya membantu sedikit Ustadz, harusnya jangan hanya boleh ya. Boleh. Jadi
saya senang mendengar program ini. Saya pikir harus berkelanjutan. Karena kalau atas nama PT di sini kan belum ada cabangnya. PT apa? Tabiah. Baik Pak. Baik Pak. Tidak ada cabang, tidak ada kantor. Jadi gini, cabang kita di setiap muamalat di Indonesia. Nah, maksud saya nanti untuk menjadi fokus koordinator pendaftaran, apakah Insya Ponpes Allah Abu Hurairah? atas doa restu antum di Abu Hurairah, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi maksud saya begitu. Jadi mungkin ini bisa diprogramkan lebih lanjut untuk saya juga ada empati dengan program Mudir ya, yang tadi mungkin dari para santrinya kalau boleh orang tuanya menyumbang setiap bekal yang dia bawa, mau 10.000, 1.000 ditabungkan. Ya, 1.000 gabungan kali sekian orang, mungkin nanti bisa berurut siapa-siapa nanti akan berangkat umroh sesuai keikhlasan nanti. Barangkali ini hanya tambahan saja. Yang kedua, saya mau tanya, kalau nanti proses pendaftaran berikutnya tadi sudah diakan data di Ponpes, karena tadi pendaftaran kedua, ketiga kan masih membingungkan tadi, katanya langsung di moderator, di pembicara tadi bilang. Nah, tadi setelah penjelasan lagi kembali ke Ponpes. Berarti di sini harus ada office-nya di Ponpes. Jadi pendaftaran berikutnya langsung di Ponpes, Ponpes menjadi koordinatornya. Apakah demikian? Langsung dijawab? Belum, lagi satu kali. Bagaimana kalau keluarga saya ini satu keluarga punya 6 orang, itu didaftarkan, apakah bisa dijawab seperti itu nanti? Ya, sekian, terima kasih. Maksudnya didaftarkan gimana? 6 orang langsung daftarkan? Yang gratis berarti 3.500, yang gratis berapa ya? Tidak cukup. Saya tanya ke pertanyaan yang kedua. Nanti koordinasi insya Allah di Abu Hurairah ya. Jadi gini teman-teman sekalian, Abu Hurairah nanti juga menyiapkan, tapi yang mengelola nanti ada tim kita dari Bank Muamalat juga langsung menerima setoran itu, tapi di pos di sini bisa. Ya, di posisi ini bisa, karena yang boleh ngurusi keuangan ini juga skemanya adalah tabungan, itu kan harus bank. Jadi jangan sampai nanti ada orang-orang yang kurang senang juga dengan Abu Hurairah, dipikir seperti apa, ya itu kita harus jaga juga ya. Karena program ini adalah program Bank Muamalat dengan AG. Jadi tetap ada petugas Bank Muamalat yang kesini yang langsung ya memungut. Mungkin nanti diprogramkan setiap minggu hari apa mungkin bisa. Dan perlu diketahui yang berhak untuk membolehkan atau tidak membolehkan bukan anak, bukan Dr. Erwandi, bukan siapapun. Siapa? Allah dan Rasul. Ini harus kita sepakati dulu. Ya, ini harus kita sepakati dulu. Hak untuk menetapkan halal dan haram itu adalah dalil syar'i. Apa kata dalil? Kita harus sesuai dengan dalil. Ketika dalilnya itu tegas dan lugas, tidak ada penafsiran lain, tidak boleh ada penafsiran lain. Ketika dalilnya itu muhtamil, muhtamil itu bisa ditarik ke sana, bisa juga ditarik ke sini, maka kita harus juga toleran. Nah, terkait dengan fi tadi, itu secara istilah fikih akadnya akad ju'alah. Ju'alah. Apa definisi ju'alah? Al-iltizam bidaf'i malin muqabil amalin ghairi ma'lum. Al-iltizam, komitmen, bidaf'i mal, untuk menyerahkan suatu harta muqabil sebagai imbalan amal yang tidak dideskripsikan dengan jelas. Pihak perusahaan berkomitmen siapa saja yang bisa merekrut saudaranya sesama muslim untuk mendaftar di program ini, kami kasih 600.000. Caranya bagaimana? Itu tidak kita bahas di sini. Terserah antum caranya bagaimana. Dan akad ini akad yang syar'i. Dalilnya adalah di surat Al-Kahfi, ketika Dzulqarnain diminta oleh penduduk suatu tempat, fahal taj'alu lana
Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Mau enggak wahai Dzulqarnain, kami berikan suatu upah kepadamu, kompensasinya apa? Kau bangunkan tembok yang membatasi antara kami dengan Ya'juj wa Ma'juj, ya. Inna Ya'juj wa Ma'juj fusiduna fil ardh. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Cara bangunnya bagaimana? Terserah. Yang penting kami minta tembok ini jadi dan bisa menghalangi serbuan Ya'juj dan Ma'juj. Ini akad ju'alah. Dan akad ju'alah itu memang mengandung sesuatu yang nggak dijelaskan. Dan ini akad syar'i dan menjadi solusi buat hal-hal yang semisal. Contoh, antum qadarullah kehilangan. Kehilangan apa? Boleh dompet, BPKB, jam tangan, HP, kendaraan. Antum nggak tahu ini hilang di mana jatuhnya dompetnya. Antum buat akad ju'alah, akad sayembara lah. Gampangnya sayembara. Siapa yang bisa menemukan dompet saya kasih uang 1 juta rupiah. Amal enggak? Amal enggak? Enggak. Siapa saja yang bisa menemukan silahkan. Saya nggak harus batasi orangnya. Cuman di sini yang bisa begitu adalah peserta. Itu aja. Kalau dia menjadi peserta, dia belum bisa mengikuti akad ju'alah ini. Jadi syaratnya untuk bisa masuk dalam akad ini, jadi antum daftarkan anak-anak antum semua. Kalau ada kelihatan untungnya jelas, yang sudah hafal Quran, dana yang sudah masuk kita akan jalankan dan kita akan gratiskan, insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan wali murid Pondok Pesantren Abu Hurairah, yang saya hormati dan banggakan ada Ustadz Fakhruddin, Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Sufyan, dan Syekh Rizky Simbada. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar. Insya Allah sudah banyak materi yang dibahas oleh pemaparan sebelumnya. Tapi saya izin mengawali dengan mengucapkan apresiasi dan penghargaan saya terhadap Ponpes Abu Hurairah, ya. Karena Ponpes ini dalam kacamata saya berusaha memfasilitasi sebuah program yang insya Allah membangun nilai-nilai yang positif buat anak-anak santri di sini. Ada beberapa yang saya catat dari pemaparan dari para pemapar sebelumnya, ya. Nilai pertama yang akan dimunculkan melalui program ini adalah sikap disiplin, ya. Karena kita munculkan satu komitmen, satu keberanian ke dalam anak-anak kita, ya, bahwa kita akan punya komitmen yang jangka panjang. 3 tahun terasa lama tapi juga sebentar. Tanpa satu rasa disiplin bahwa kita akan menyisihkan uang sebagian, seberapapun kekayaan kita, tetap harus ada uang disisihkan. Itu adalah bentuk komitmen dan disiplin. Dan itu satu nilai yang saya pikir baik buat anak-anak kita. Satu lagi, berhemat. Ya, kembali saya tekankan, mau sekaya apapun kita, tetap ada uang yang harus kita sisihkan untuk program ini. Dan berhemat di sini ada nilai lain yang harus kita lihat, bahwa dengan uang, di mana kita prioritaskan jannah kita di atas dunia. Ya, tadi Ustadz Fakhruddin menjelaskan di awal banyak pilihan yang kita punya. Dengan 600-700 ribu, daftarlah cicilan sebuah motor. Dengan mengumpulkan 600-700 ribu selama beberapa bulan, mungkin bisa liburan ke Singapura. Tapi gimana kita mendahulukan jannah kita di atas dunia? Dan terus terang itu jadi catatan buat saya, Ustaz Fakhruddin, Masya Allah. Ya. Lalu yang jadi catatan khusus buat saya adalah kemandirian. Ya, betul bahwa tidak salah kita memohon pertolongan Allah dari berbagai pintu, itu sah-sah saja. Tapi sebagaimana tadi dijelaskan oleh wali murid yang di sebelah sana, kita berharap kepada makhluk, akhirnya kecewa kita. Ya, dan ini bentuk kemandirian kita, bentuk istiqomah kita. Merah kamera.
Salamannya agak lama dan kameranya nggak kayak gini. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah hadirin sekalian, kita saksikan. Juz 30 aja keluar masuk dia. Ini anak-anak kita ini Masya Allah, Alhamdulillah, sejumlah 33 orang santri dan santriwati tercatat di Departemen Tahfizul Quran Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram sudah menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran mereka sempurna 30 juz. Dan saat ini kita akan panggil mewakili teman-temannya 6 orang dari anak-anak kita yang putra. Jadi yang putri itu 27 orang, yang putra 6 orang. Memang yang putri punya kelebihan, ibu sekalian. Kami panggil anak kami yang putra, yang disebutkan namanya silahkan maju ke depan. Hadiahnya mungkin disiapkan oleh Ustaz Ma'ad. Fairuz Haudi. Fairuz ini kelas 10, kelas 1 Aliyah. Silakan berdiri menghadap ke jemaah. Kelas 1 Aliyah ini alumni SMP Inti Putra, Bapak Ibu sekalian. Sekarang di MA+. Yang kedua Galih Ramadan. Ini kelas 10 juga, kelas 1 MA, alumni SMP Inti Putra. Dan ini tetangga saya, Bapak Ibu sekalian. Rumahnya di Perum, saya jadi tetangganya aja bangga, apalagi bapak ibunya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga Abdullah, ini kelas 10 juga, MA+ Abu Hurairah Mataram. Kemudian yang keempat Muhammad Al-Fatihah. Nah ini Masya Allah, ini adalah salah satu santri kebanggaan kami, kelas 12. Beliau di kelas 12 IPA saat ini. Insya Allah mungkin beberapa tahun lagi kita akan ngaji sama beliau, Ustadz kita nih, Insya Allah. Yang kelima Fikri Ami Setiawan. Nah ini wakil Lombok Tengah ini, Fikri, Masya Allah, Fikri Ami Setiawan kelas 12 Mia juga. Kemudian yang keenam Hanif Qadri Abdullah. Tafadhal Hanif. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Kemudian anak-anak kita yang lain saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu mohon bersabar, disebutkan saja ini biar kita kenal dan kita doakan anak-anak kita ini. Yang ketujuh Ali Rihadatul Aisyah Az-Zahra, SMP Putri kelas 8. Nur Sabrina Hanifati, SMP Putri kelas 8. Aisyah Hurun Wahidah, SMP Putri kelas 9. Via Ariska, SMA Putri kelas 10. Alfia Sakira Seila, SMA Putri kelas 10. Anissa Rabbani, SMA Putri kelas 10. Halimatus Sa'diyah, SMA Putri kelas 10. Nur Latifatur Rahmah, SMA Putri kelas 10. Amalia Rahajem Wulandari, SMA Putri kelas 10. Asyifa Nailah Salsa, SMA Putri kelas 10. Fikrina Alia Budiana, SMA Putri kelas 11. Salsabila Safa Adra, SMA Putri kelas 11. Aini Khairun Nisa, SMA Putri kelas 11. Lu'lu Tis'in Muharrami, SMA Putri kelas 11. Ini ketua OSIS yang dimaksud tadi guys, Masya Allah. Nabila Aisyah Putri, SMA Putri kelas 11. Dewi Rizki Putri Fauzi, SMA Putri kelas 11. Saumul Lail Sukma Khairani, SMA Putri kelas 11. Hikmah Widyatun Nisa, SMA Putri kelas 11. Nauratun Nadifah, SMA Putri kelas 11. Aisyah Said Jabir, SMA Putri kelas 12. Khaulah Abdurrahman Hizam, SMA Putri kelas 12. Fatimah Safiatun Nisa, SMA Putri kelas 12. Wafik Rizka Alifa, SMA Putri kelas 12. Wildatun Uyun, SMA Putri kelas 12. Ruqyatul Aini, SMA Putri kelas 12. Ninda Maryam, SMA Putri kelas 12. Dan Nadia Miftah, SMA Putri kelas 12. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Kami mohon kesediaan Ustaz Sofyan untuk memberikan hadiah kepada anak-anak kita. Ini mewakili teman-teman yang lain. Fadhal Ustaz. Hadiahnya di situ. Ya, dari ini Hanif Qadri. Dari kanan berarti Fikri Ami ya. Fikri Ami Setiawan.
Pepadu dari Lombok Tengah. Lombok Timur ya? Oh, Masya Allah, Lombok Timur. Benar nih? Fikri Amin Setiawan, Masya Allah. Kemudian Al-Fat. Nah, ini Muhammad Al-Fatihah, imam kita Ramadan ini. Dan khatib kita. Abdullah. Kemudian Abdullah. Ini putranya Ustaz Ahsan, ini ada Ustaz Ahsan di sini, Masya Allah. Kemudian siapa? Gali. Ini dari Perumnas nih Bapak Ibu sekalian, tetangga saya nih. Kemudian Fairuz Hodli, ada Pak Ridwan di sini, putranya Pak Ridwan dari Medas Gunungsari. Dan yang terakhir Hanif Qadri Abdullah. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khair kepada Ustaz Sufyan. Mungkin berfoto Ustaz di tengah. Sama Ustaz Sufyan di tengah. Gali, kasih Ustaz Sufyan ini, ya, Masya Allah. Nah, mana bapaknya Gali ya? Ya. Masya Allah. Timah mau ikut? Nah, besok Hafizah insya Allah ya. Sama Om Nia. Ya, cukup mungkin ya. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khair kepada Ustaz Sufyan.